Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 2, tema 2, subtema 4 tentang tempat wisata dan permainan tradisional. Sekarang teman-teman boleh perhatikan gambar-gambar berikut. Di sana ada gambar pantai, ada gambar kebun binatang, ada gambar taman kota, dan ada gambar Monas, Monumen Nasional. Semua itu adalah tempat-tempat wisata. Biasanya orang-orang saat liburan berwisata ke pantai, ke pegunungan, ke kebun binatang, ke taman kota, ke monumen atau ke museum. Itu adalah tempat-tempat wisata yang mungkin teman-teman sudah pernah kunjungi. Yang pertama kita bahas adalah pantai. Siapa yang sudah pernah ke pantai? Pantai apa saja yang teman-teman sudah datangi? Oke, pasti teman-teman sudah tahu apa saja ya benda yang ada di pantai. Yang pertama ada pasir. Teman-teman tahu bentuk pasir? Pasir itu permukaannya halus ya. Pasir itu bentuknya halus. Kemudian pasir itu mudah dibentuk. Sehingga banyak orang-orang di pantai membuat istana pasir karena pasirnya itu mudah sekali dibentuk-bentuk. Kemudian, benda alam yang ada di pantai yaitu kerang. Kerang, kepiting itu semua ada di pantai. Kemudian ada batu. Ada juga air laut. Sudah pasti ya, kalau pantai tidak ada air laut berarti bukan pantai namanya. Kemudian ada juga pohon kelapa. Biasanya di beberapa pantai ada pohon kelapa. Dan masih banyak lagi benda-benda yang ada di pantai. Yang kedua adalah taman kota. Taman kota ini biasanya dikunjungi orang-orang saat sore hari atau hari Minggu. Jadi ada yang berolahraga di sana, ada yang sedang duduk-duduk di sana. Banyak ya kegiatan yang bisa dilakukan di taman kota. Biasanya di taman ini terdapat beberapa benda, yaitu bangku kayu. Bangku taman yang terbuat dari kayu biasanya ada di taman. Kemudian pohon-pohon. Taman kota itu asri. Banyak pohon-pohon hijau yang ditanam di taman kota. Kemudian ada juga bunga-bunga. Biasanya ada beberapa taman yang menanam bunga-bungaan. Kemudian pasti ada tanah ya. Karena kalau tidak ada tanah, bagaimana menanam pohon? Kemudian ada batu-batu. Kemudian kebun binatang. Siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Oke, di kebun binatang banyak hewan-hewan ya. Selain ada hewan-hewan, ada juga beberapa benda yang ada di kebun binatang. Contohnya, kandang hewan, sudah pasti ya. Masa hewannya tidak dikandangin? Gitu. Jadi kandang hewan itu termasuk benda yang ada di kebun binatang. Di kebun binatang juga ada bangku kayu. Sama seperti di taman, di kebun binatang tentu ada bangku dan meja kayu untuk pengunjung datang di sana dan duduk-duduk. Kemudian di kebun binatang juga ada tumbuhan.
biasanya kalau kita keliling melihat-lihat binatang, kita juga akan menemukan tumbuhan-tumbuhan yang ditanam. Kemudian monumen atau museum. Benda-benda yang ada di monumen atau museum biasanya benda yang bersejarah. Benda-benda yang memiliki nilai penting atau nilai sejarah. Seperti foto-foto, ada juga lukisan-lukisan, ada juga replika dari benda-benda bersejarah itu, dan lain sebagainya. Apabila teman-teman berwisata, teman-teman harus ingat bahwa setiap tempat wisata memiliki aturan untuk orang-orang yang berwisata. Seperti di pantai. Di pantai kita tidak boleh mengotori air laut. Di kebun binatang, kita tidak boleh memberi makan binatang sembarangan. Atau di taman kota, kita tidak boleh menginjak rumput atau tidak boleh memetik pohon sembarangan. Lalu kegiatan apa yang sesuai dengan aturan saat berwisata? Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Dimanapun kita berada, harus membuang sampah di tempat sampah. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, tempat itu akan menjadi kotor. Kemudian, berjalanlah di tempat yang sudah disediakan, di jalanan yang sudah dibuat atau sudah disediakan, supaya tidak menginjak rumput-rumput atau tanaman-tanaman yang ada di tempat wisata. Yang ketiga, berbicara dengan sopan dan santun. Tidak boleh berteriak-teriak, apalagi sampai mengganggu pengunjung yang lain. Jadi saat di tempat wisata, perhatikan cara berbicaranya. Jangan sampai mengganggu pengunjung yang lain. Kemudian, jangan lupa untuk selalu bekerja sama membawa barang-barang, baik saat berwisata dengan keluarga atau saat berwisata bersama teman-teman sekolah. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang permainan tradisional. Permainan tradisional yang pertama kita bahas adalah tapak gunung. Tapak gunung ini disebut juga dengan permainan engklek. Biasanya dimainkan di lapangan atau di halaman rumah. Melakukan permainan tapak gunung ini dilakukan dengan melompat dengan satu kaki, sehingga permainan ini dapat melatih otot kaki. Kemudian gobak sodor. Permainan gobak sodor ini biasanya dimainkan di lapangan. Untuk bisa bermain gobak sodor dilakukan dengan membentuk dua kelompok, yaitu kelompok berjaga dan kelompok bermain. Kelompok ini terdiri dari 4 orang. Jadi total seluruh pemain ada 8 orang. Kemudian permainan engrang. Permainan ini biasa dimainkan di lapangan atau di luar rumah. Permainan ini membutuhkan alat dari bambu panjang yang sudah dibentuk layaknya engrang. Cara bermainnya dengan berjalan menggunakan bambu itu. Permainan ini dapat melatih keseimbangan. Kemudian permainan cublak-cublak suang. Permainan tradisional ini berasal dari daerah Jawa. Permainan ini bisa dimainkan di luar atau di dalam rumah oleh 3 orang atau lebih. Permainan ini menggunakan lagu, yaitu lagu cublak-cublak suang. Cara bermainnya dengan bernyanyi sambil memindahkan batu mengitari telapak tangan pemain. Orang yang ada di tengah tidak boleh melihat di mana batu itu diletakkan. Kemudian setelah lagunya habis,
Orang yang ada di tengah itu memilih tangan yang di dalamnya ada batunya. Teman-teman harus tahu, masih banyak permainan tradisional lainnya yang ada di Indonesia, seperti congklak, petak umpet, ular naga, dan sebagainya. Untuk menambah wawasan teman-teman, silahkan teman-teman mencari tahu lebih banyak tentang permainan tradisional. Bisa dengan bertanya kepada orang tua, bisa juga dengan mencari di internet atau membaca di buku-buku lain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.